Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang cara kaya dengan gaya hidup hemat alias frugal living. Apakah Anda pernah mendengar istilah frugal living? Apa sih frugal living itu? Well, frugal living adalah konsep hidup di mana kita melakukan pengeluaran secara sadar dan fokus pada prioritas keuangan. Belajar tentang frugal living dapat membantu kita mencapai tujuan keuangan. Kita akan membuat pilihan sadar tentang bagaimana mengelola dan membelanjakan uang dengan bijak. Frugal living bisa juga dikatakan sebagai gaya hidup hemat atau irit. Bukan berarti pelit ya. Ini adalah cara menjadi kaya dengan gaya hidup hemat. Yuk pahami 6 prinsip untuk menerapkan frugal living. Let's check them out. Yang pertama, mindful spending. Konsep frugal living sebagai cara menjadi kaya dengan gaya hidup hemat adalah mindful spending. Apa artinya mindful spending? Nah, mindful artinya secara sadar atau berhati-hati, sedangkan spending artinya pengeluaran atau membelanjakan. Jadi, mindful spending artinya membelanjakan uang secara hati-hati dan penuh kesadaran. Belajar tentang mindful spending bisa dimulai dengan tahu perbedaan kebutuhan dan keinginan. Coba deh perhatikan barang-barang di sekitar yang sudah Anda beli. Apakah Anda memiliki barang-barang itu karena membutuhkannya ataukah karena hanya ingin punya saja? Simpelnya gini, kalau barang tersebut sangat jarang atau hampir nggak pernah dipakai, berarti kita membelinya karena pengen aja, bukan karena butuh. Barang yang kita butuhkan akan selalu kita gunakan untuk mempermudah hidup kita. Nah, mindful spending artinya mengeluarkan uang untuk barang atau jasa yang kita butuhkan. Dalam menerapkan mindful spending, kita harus memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan. Pertimbangkan dengan hati-hati pengeluaran yang tidak penting. Hindari pembelian impulsif atau spontan yang tidak terencana. Jadi, pikirkan dengan baik saat ingin membeli sebuah barang atau jasa, terutama yang harganya mahal untuk Anda. Apakah barang atau jasa tersebut benar-benar Anda butuhkan ataukah hanya keinginan sesaat saja? Hanya Anda yang bisa menjawabnya. Jika butuh, ya perjuangkan. Jika nggak butuh, ya abaikan. Yang kedua, budget atau anggaran. Cara menjadi kaya dengan menerapkan konsep frugal living yang kedua yaitu membuat budget atau anggaran. Apa itu budget atau anggaran? Well, budget atau anggaran adalah perencanaan keuangan yang berisi rincian pemasukan dan pengeluaran dalam kurun waktu tertentu. Intinya, budget itu rencana mau dipakai apa saja uang gaji selama 1 bulan. Apakah Anda pernah membuat budget atau anggaran sebelumnya? Nih saya kasih tahu ya beberapa hal yang Anda perlukan saat membuat budget atau anggaran bulanan. Ada setidaknya 4 hal yang Anda perlukan saat membuat budget atau anggaran yaitu yang pertama, perkiraan penghasilan bulan itu. Yang kedua, pengeluaran tetap setiap bulannya misalnya biaya kos atau kontrakan. Ketiga, pengeluaran tidak tetap setiap bulannya misalnya biaya makan. Yang keempat, alokasi dana buat tabungan dan investasi. Kapan saat yang tepat untuk membuat budget atau anggaran? Namanya juga rencana ya berarti dibuat sebelumnya. Misalnya sekarang akhir bulan Agustus, nah sekarang adalah saat yang tepat untuk membuat budget untuk bulan September. Budget atau anggaran itu ibaratnya peta yang membantu kita mencapai tujuan keuangan yang kita inginkan. Dengan adanya budget bulanan, kita bisa mengelola uang agar bisa lebih hemat. Jadi kita bisa mengontrol agar tidak ada pengeluaran yang membengkak. Yang ketiga, pengeluaran yang tidak perlu. Konsep frugal living berikutnya adalah mengevaluasi pengeluaran. Setelah bikin budget atau menerapkan budget untuk 1 bulan, kita perlu melakukan evaluasi pengeluaran di bulan tersebut. Yap, lakukan evaluasi pengeluaran di akhir bulan ya. Misalnya nih ya, akhir bulan Agustus kita bikin budget untuk bulan September. Nah, akhir bulan September, kita perlu lakukan evaluasi apakah pengeluaran bulan September udah sesuai budget atau enggak. Kalau sudah sesuai, ya berarti kita sudah on track alias mengeluarkan uang sesuai budget. Tapi kalau ada yang overspending alias pengeluaran berlebihan, nah di situ kita perlu analisis kenapa bisa ada pengeluaran berlebihan ini. Menganalisis pengeluaran dilakukan untuk mengidentifikasi pengeluaran yang tidak perlu.
Kalau pengeluaran membengkak, biasanya ada pengeluaran yang nggak perlu seperti beli-beli barang karena tergiur diskon atau terlalu sering makan di luar. Nah, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu adalah salah satu prinsip dasar hidup hemat. Cari tahu pengeluaran apa yang bisa dikurangi tanpa menurunkan kualitas hidup Anda. Yang keempat, kebiasaan berhemat. Salah satu kunci kesuksesan dalam menjalankan hidup frugal living adalah mengembangkan kebiasaan berhemat. Namanya juga gaya hidup hemat. Ya tentu saja kita harus memiliki kebiasaan berhemat untuk menjalankan gaya hidup ini. Mungkin banyak orang yang sudah menerapkan kebiasaan hidup hemat tapi nggak pernah tahu yang namanya frugal living. Karena tren frugal living itu emang baru terkenal sekarang ya. Well, apapun namanya yang penting konsepnya sama, yaitu punya kebiasaan berhemat. Kata kuncinya adalah hemat atau irit, bukan berarti pelit. Ingat ya, irit dan pelit itu sangat berbeda. Orang pelit menyimpan uang tanpa tujuan yang jelas karena takut akan kekurangan di kemudian hari. Sedangkan orang hemat atau irit punya tujuan keuangan dan tahu kemana uang harus dialokasikan. Nah, kita akan bahas kebiasaan hemat sebagai cara kaya dengan menerapkan frugal living. Kebiasaan berhemat adalah serangkaian tindakan dan pengambilan keputusan yang mendukung pencapaian tujuan keuangan. Jadi untuk mencapai tujuan keuangan kita, fokuslah untuk memperbaiki tindakan dan mengambil keputusan yang cerdas secara finansial. Setiap tindakan yang berhubungan dengan mengeluarkan uang harus dipikirkan dengan bijak. Coba deh pikirkan kebiasaan apa yang Anda lakukan terkait mengeluarkan uang. Seberapa sering Anda makan di luar rumah? Transportasi apa yang Anda gunakan dan kenapa memilih menggunakan transportasi tersebut? Berapa biaya yang dikeluarkan untuk hiburan? Seperti apa kebiasaan berbelanja Anda? Nah, lakukan analisis tentang kebiasaan-kebiasaan Anda dalam mengeluarkan uang. Apakah sudah hemat atau belum? Beberapa kebiasaan berhemat yang dapat dilakukan adalah lebih sering memasak di rumah, membeli barang berkualitas agar lebih awet dan lama membeli yang baru, mematikan lampu atau barang elektronik yang tidak digunakan, mencari pilihan hiburan gratis atau hemat biaya, menggunakan transportasi yang hemat biaya, menggunakan kode promo atau diskon untuk membeli barang yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Yang kelima, manajemen utang. Apakah orang yang punya hutang bisa menerapkan gaya hidup hemat frugal living? Tentu saja bisa dong. Yang penting tahu cara manajemen utang. Manajemen utang artinya mengelola utang agar bisa membayar cicilan tepat waktu dan cepat lunas. Konsep frugal living dapat membantu Anda melunasi hutang-hutang dengan cepat. Coba catat hutang-hutang apa saja yang Anda miliki, entah itu utang pinjaman online, pay later, hutang kartu kredit, hutang di bank, atau lembaga penyedia pinjaman lainnya. Jangan lupa juga mencatat uang yang Anda pinjam dari keluarga, teman, atau orang lain ya. Mengabaikan hutang dari keluarga atau teman dapat membuat Anda kehilangan kepercayaan dan merusak hubungan. Nah, setelah mencatat semua hutang, baru deh urutkan hutang dari bunga tertinggi sampai terendah. Anda bisa memilih untuk memprioritaskan hutang bunga tertinggi atau jumlah hutang saldo terendah. Fokus untuk membayar semua hutang-hutang Anda. Pastikan untuk tidak mengambil hutang baru saat sedang berusaha melunasi hutang-hutang sebelumnya. Mengelola hutang secara efektif nggak hanya mengurangi stres loh, tapi juga lebih cepat membebaskan uang. Yes, jika utang-utang sudah lunas, uang yang biasanya dipakai untuk membayar cicilan bisa digunakan untuk tujuan lainnya. Yuk kita lanjut ke konsep yang keenam, yaitu tabungan dan investasi. Konsep frugal living sebagai cara menjadi kaya yang terakhir adalah tabungan dan investasi. Tabungan dan investasi adalah dua hal penting yang perlu Anda masukkan saat membuat budget atau anggaran. Apakah Anda selama ini menabung atau berinvestasi? Jika iya, maka Anda sudah menerapkan gaya hidup hemat frugal living. Prioritaskan menabung sekian persen dari penghasilan Anda dan pertimbangkan untuk menginvestasikan uang dengan bijak. Jika Anda masih susah menabung karena pengeluaran mepet banget, ya berarti Anda perlu melakukan sesuatu untuk menambah penghasilan. Jika gaji masih di bawah UMR, ya fokus untuk meningkatkan pendapatan ya. Tapi kalau gaji udah UMR atau di atas UMR,
Seharusnya Anda punya alokasi dana untuk tabungan dan investasi. Tabungan dan investasi sangat bermanfaat untuk keperluan di masa mendatang. Tabungan dapat diperuntukkan untuk keperluan mendesak atau bisa juga untuk tabungan jangka panjang di masa depan. Tabungan untuk keperluan darurat bisa disebut tabungan dana darurat seperti darurat medis, perbaikan kendaraan, saat kehilangan pekerjaan, dan pengeluaran tak terduga lainnya. Sedangkan tabungan untuk masa depan misalnya untuk biaya pendidikan, biaya menikah, beli mobil, kepemilikan rumah, dana pensiun, dan tujuan keuangan lainnya. Untuk bisa mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada tabungan, Anda bisa melakukan investasi ke berbagai instrumen seperti saham, reksadana, logam mulia, obligasi, deposito, cryptocurrency, dan sebagainya. Pastikan Anda memiliki pengetahuan dasar dan belajar tentang manajemen risiko sebelum terjun ke dunia investasi. Well, itulah 6 konsep frugal living sebagai cara menjadi kaya dengan gaya hidup hemat. Apa nih pendapat Anda tentang gaya hidup frugal living? Apakah Anda punya cara lain untuk menerapkan gaya hidup hemat? Jika ada, komen di bawah ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya di channel Uang Ngalir Terus.